Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah adik-adik, perkenalkan, nama kakak Sabila Salsa Mulyana. Di sini kakak bersama teman kakak yaitu Kak Nova Hestiana akan menjelaskan tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekkah pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Mahzum. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW pada Ka'ab. Umar bin Khattab seorang yang pemberani. Ia dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Ia termasuk salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar memeluk Islam. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan Umar bin Khattab." Tujuannya untuk memperkuat dakwah Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau dengan memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam, ia sering menentang dakwah Rasulullah SAW. Dia bersikap keras terhadap pengikut Rasulullah SAW, termasuk terhadap adiknya sendiri. Oleh karena sikapnya itu, hampir tidak ada orang yang percaya kalau akhirnya dia masuk Islam. Seorang Quraisy mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mungkin masuk Islam, kecuali bila keledainya telah masuk Islam terlebih dahulu. Sikapnya yang keras terhadap kaum muslimin berubah total setelah dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dia menjadi pembela utama Rasulullah yang paling berani. Keislamannya sangat mengejutkan semua pihak, baik kaum Quraisy maupun kaum muslimin. Dia sering diajak bermusyawarah oleh Rasulullah SAW. Usulannya sering diterima beliau untuk menyelesaikan masalah yang dimusyawarahkan. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa hidupnya tidak lama lagi, ia ditunjuk sebagai calon yang akan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kaum muslimin menyambut gembira dan mendukung pengangkatannya sebagai khalifah. Akhirnya pada tahun 13 Hijriah bertepatan tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Dengan sikapnya yang tegas, namun tidak kejam dan lembut, namun tidak lemah, adil, disiplin, dan tanggung jawab, Umar bin Khattab berhasil memimpin kaum muslimin dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Jenazah Umar bin Khattab kemudian dimakamkan di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW. Kepribadian Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang saudagar. Dia mahir berdagang hingga keluar jazirah Arab. Umar termasuk orang yang dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy. Ia seorang yang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat, dan sedikit keras. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Keberaniannya itu banyak membantu Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam.
Setiap ada orang yang berusaha menyakiti beliau, maka Umar selalu membelanya. Ibnu Mas'ud mengatakan, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut dengan orang Quraisy. Akan tetapi, sesudah Umar masuk Islam, maka dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain melakukan hijrah dari kota Mekkah ke Yasrib dengan cara bersembunyi-sembunyi, Umar melakukannya dengan terang-terangan. Bahkan, ia menantang orang kafir Quraisy yang berani menghalangi hijrahnya. Saat itu Umar berkata, "Wahai wajah yang tidak bersinar," atau maksudnya orang kafir, "siapa yang ingin ibu kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya jadi janda, maka hadapilah aku di balik lembah itu." Namun tidak seorang pun kafir Quraisy yang berani menghadangnya. Mereka takut berhadapan dengan Umar yang dikenal gagah perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang perjuangan Khalifah bin Khattab dalam berdakwah. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Selain melanjutkan perjuangan, memperluas wilayah kekuasaan Islam, membentuk lembaga-lembaga negara, dan memperbaiki keadaan ekonomi. Di antara usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Lembaga-lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan muslimin antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pajak, pasar. Semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, kekayaan itu berasal dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah, dan sumber lainnya. Yang ketiga yaitu menetapkan tahun Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya adalah peristiwa besar yang penting bagi perkembangan umat Islam. Peristiwa hijrah sangat membekas dalam ingatan khalifah. Oleh karena itu, Umar kemudian menetapkan awal permulaan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal penulisan kalender. Oleh karena itu, perhitungan kalender dimulai berdasarkan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka disebut dengan kalender Hijriyah. Keempat, membuat mata uang memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin. Maka Umar membuat uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas, disebut dengan dinar, dan yang dibuat dari perak disebut dengan dirham. Kelima, membangun angkatan perang Khalifah Umar bin Khattab juga membangun angkatan perang yang kuat dan rapi. Pasukan kuat dan rapi ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari ancaman musuh. Keenam, mengatur gaji pegawai dan tentara selama menjadi khalifah. Umar juga membuat peraturan tentang gaji pegawai. Memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Begitu ya anak-anak, perjuangan Khalifah bin Khattab dalam berdakwah. Selanjutnya kita simak video
berikut ini. Lalu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi 23, Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah mendirikan lembaga sosial dan hukum untuk mempermudah urusan kaum muslimin di Madinah. Di antaranya lembaga pengurusan air, pajak, tanah, dan juga lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat saat itu. Yang kedua adalah dengan mendirikan Baitul Mal. Sumber dana Baitul Mal didapat dari zakat dan rampasan perang. Dana yang didapat tadi kemudian digunakan untuk menggaji tentara, memberikan zakat pada fakir miskin, dan pembangunan infrastruktur di Madinah. Dengan ini maka Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan. Yang ketiga adalah menetapkan tahun Hijriyah. Kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, maka tahun 622 Masehi ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriyah. Tahun Hijriyah dihitung berdasarkan bulan yang mengelilingi bumi. Dalam tahun Hijriyah atau yang dikenal dengan kalender Qamariyah terdiri dari 12 bulan dengan masing-masing hari 30 hari pada setiap bulan. Diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Yang keempat adalah membuat serta menentukan mata uang. Mata uang dinar berbahan dasar emas dan mata uang dirham berbahan dasar perak. Hal ini digunakan sebagai alat tukar yang sah menggantikan barter. Yang kelima adalah membentuk angkatan perang. Angkatan perang di sini sengaja dilatih secara maksimal untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi perang. Yang keenam adalah memberikan serta menentukan gaji yang diterima oleh tentara dan juga pegawai. Cara pembagiannya berdasarkan senioritas, maksudnya adalah orang-orang yang telah masuk Islam di awal-awal mendapat bagian lebih banyak dari para mu'alaf. Hal ini karena orang-orang yang telah awal masuk Islam telah membantu perjuangan dan penyebaran agama Islam, sehingga otomatis mereka akan mendapat hak lebih. Selanjutnya yang ketujuh adalah perluasan wilayah Islam. Di antaranya melanjutkan perang Yarmuk yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar, perluasan wilayah ke arah Damaskus dan Aleppo, perluasan wilayah ke Beirut dan Gizeh pada 16 Hijriah atau 636 Masehi, serta perluasan wilayah ke Baitul Maqdis pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi. Perang terbesar yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah Perang Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, di mana kaum muslimin berhadapan dengan kaum Persia. Hasil dari Perang Qadisiyah adalah kemenangan kaum muslimin. Dengan ini maka kaum muslimin berhasil menduduki Imperium Persia dan kota Ctesiphon yang merupakan kota penting dari kerajaan Persia. Melihat beberapa perjuangan Khalifah Umar tadi, maka tentu akan muncul pertanyaan di benak kita, mengapa pada masa Khalifah Umar perkembangan Islam bisa demikian pesat daripada pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar? Kembangan pesat ini terjadi karena sudah tidak ada pemberontakan dari kaum muslimin. Jadi fokus perkembangan Islam saat itu adalah pada perluasan wilayah, serta penataan kota Madinah sebagai kota pemerintahan. Selanjutnya, akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab. Umar wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 23 Hijriah akibat ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk tugas hari ini, silakan mengerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.